nanti menyusul saja. Oke, kelihatan ya ini ya. Oke. Nah, jadi melanjutkan yang kemarin ya untuk matematika Korea lanjut itu masih terkait cadangan manfaat. Ya, kemarin mungkin kita sudah bahas kalau dia kasusnya itu whole life. Nah, di sini nanti kita bahas yang mungkin lebih banyak lagi ya. Ada yang in year term dan yang lainnya. Nah, mungkin mengingatkan kembali prinsip dari cadangan manfaat ini. Ya, jadi prinsipnya itu adalah menggunakan prinsip ekuivalensi. Dalam artian, ya kayak apa ya, pengeluaran gitu ya. Kayak ini nih, hak dikurang kewajiban dikurangin hak itu nilainya nol. Artinya, kenapa mereka menggunakan asuransi itu menggunakan prinsip ekuivalensi? eh, itu tujuannya agar tidak rugi gitulah ya. Nah, jadi kerugiannya itu dibuat sama dengan nol. Ya, ini kan ekspektasi kerugian ya. Nah, jadi harapannya nilai ekspektasi kerugiannya itu sama dengan nol, artinya perusahaan asuransi tidak rugi. Nah, jadi dengan menurunkan rumus ini, nanti kita dapatlah premi itu nilainya adalah manfaat dibagi dengan anuitas ya. Nah, adapun tujuan dari cadangan manfaat itu ada dua. Yang pertama, mempersiapkan kejadian klaim di masa depan. Jadi, dengan adanya cadangan manfaat ini, jadi diharapkan perusahaan asuransi itu nggak perlu khawatir lagi kalau tiba-tiba ternyata di masa depan ada sangat banyak klaim yang terjadi gitu. Jadi, karena sudah ada cadangan manfaat, ya meskipun sebanyak apapun klaim yang akan terjadi, perusahaan asuransi diharapkan itu sudah siap untuk membayarkan manfaat dari asuransinya. Nah, kemudian yang kedua adalah diperlukan bagi pengambilan keputusan untuk mengetahui seberapa sehat suatu perusahaan. Ya sama kayak tadi sebenarnya. Balik ke poinnya yang satu. Ya, jadi perusahaan asuransi itu akan sehat ketika ya tadi cadangan manfaatnya itu besar. Nah, ini saya udah rangkum cadangan manfaat untuk yang continue. Ya, mungkin nanti eh, diingat-ingat lagi saja ya, ditulis di cheat sheet-nya. Nah, ini secara prospektif ya. Jadi untuk seumur hidup dinotasikan seperti ini TVAX. Rumus prospektifnya itu adalah AX plus T dikurang PAX dikali AX plus T ya. A besar ini manfaat, A kecil ini anuitas, P-nya ini premi. Nah, untuk yang berjangka N tahun juga seperti ini bisa dilihat lagi. Untuk diguna N tahun juga ya sebenarnya konsep rumusnya itu sama saja ya, tapi yang membedakan adalah si jenis-jenis asuransinya. Kalau misalnya seumur hidup kan AX, nah di sini AX plus T. Kalau misalnya berjangka tahun di sini AX N1, di sini AX plus T N min T 1 gitu ya. Sama aja sebenarnya konsepnya. Nah, apa yang perlu dipahami itu adalah ini, hati-hati dengan pembatasan ini. Jadi batasan masalahnya ini harap diperhatikan. Ya, jadi ketika kasus T kurang dari N, maka kita pakai rumus yang di atas. Tapi kalau misalnya ternyata nanti T-nya itu sama dengan N, maka nilainya itu 0. Itu untuk berjangka N tahun. Kalau untuk diguna, beda lagi. Kalau misalnya pembayaran H, atau pembayarannya H kali gitu ya, dalam berapa kali pembayaran, nah maka seperti ini rumusnya. Ya, jadi hati-hati di situ. Nanti kalau misalnya iya di cheat sheet itu harus ditulis juga nih sama batas-batasnya ini. Kenapa perlu ditulis? Karena nanti ini takutnya ya kalau misalnya nggak ditulis, semua-semua mengerjakannya pakai rumus yang ini. Dalam artian ketika nanti misal contohnya yang nah ini rumus yang ini. Ketika nanti kasusnya itu T lebih dari H, maka si H min T ini kan nanti akan bernilai negatif ya. Nah, ini nanti yang akan membingungkan lah gimana ceritanya kalau misalnya itu negatif gitu kan. Nah, makanya perlu dituliskan desi batasan-batasannya itu ya. Itu masih mending ya, cuman dua. Nah, untuk yang dui guna hak pembayaran itu tuh ada tiga nih batasannya. Jadi beda-beda. Nah, jadi hati-hati. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya saja ya. Nah,
Contoh permasalahan yang pertama, biasanya kalau di soal kuis itu pasti ada soal yang terkait membuktikan. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menunjukkan ataupun membuktikan bahwasanya TPAX N ya, artinya ini berarti dia apa nih? Kalau seperti ini berarti berjangka ya. Berjangka N tahun. Nah, itu nilainya sama dengan nol jika diasumsikan dia konstan mortality dan konstan force of interest. Berarti ini apa dia asumsinya? Asumsi eksponensial. Nah, jadi harus diingat-ingat lagi. Oke. Nah, jadi harus diingat-ingat lagi kalau misalnya dia asumsi eksponensial, dia bentuk fungsinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi dalam menyelesaikan sebuah soal, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendefinisikan rumusnya dulu. Ya, contohnya seperti ini ya. Untuk contoh ini, nah pertama kita definisikan dulu rumusnya. Secara umum seperti apa? Nah, setelah kita dapat rumusnya, barulah kita tentukan poin-poin mana dulu yang harus kita cari. Contohnya kayak gini. Nah, kalau misalnya ini mau kita cari satu persatu ya, misal ini dulu, nah ini poin satu yang harus kita cari. Nah, yang ini yang kedua. Kemudian yang ini yang ketiga. Kemudian perhatikan bahwasanya ini premi nih. Ya, poin kedua ini berarti kan kalau premi itu adalah A besar dibagi A kecil. Nah, berarti kita harus cari lagi nih nilai A besarnya ini berapa, nilai A kecilnya ini berapa gitu ya. Kalau misalnya asumsinya adalah constant mortality dan constant force of interest. Nah, di sini ternyata nilai dari si manfaatnya itu adalah seperti ini bentuknya. Mu dibagi delta plus mu dikali 1 min E pangkat min delta plus mu dikali N min T. Kemudian mu ini adalah nilai premi ya si P-nya. Kemudian untuk si A kecilnya ini, nah A kecilnya ini dia menggunakan rumus 1 - A dibagi dengan delta ya rumusnya ini. Nah, untuk rumus yang ini mungkin bisa diingat kembali ya. Nah, ini di matematika aktuaria 1 yang kemarin, berarti tadi ini kan jenisnya itu adalah yang berjangka n tahun eksponensial. Nah, lihat saja di sini. Ya, ini. Nah, ini dia berjangka n tahun tapi dia eksponensial. Nah, ini. Jadi nilai dari si nilai dari si uh, nilai premi manfaatnya itu adalah seperti ini ya. Nah, mu dibagi delta plus mu dikali 1 min ini sesuai dengan yang sudah di sini tadi. Nah, ini. Ya, jadi tinggal dilihat. Jadi, kalau misalnya mau cepat menyelesaikan itu, ya kalian harus bisa menuliskan semua rumus yang banyak ini, gitu ya. Tapi, kalau dari saya, triknya itu adalah, yang penting pertama tulis dulu, kayak ini contohnya misal. Nah, ini tulis dulu yang ini, terus ini momen keduanya. Nah, mungkin itu yang penting. Kalau misalnya untuk variansi, pasti kan kalian sudah ingat ya variansi itu ya tinggal momen kedua dikurang momen pertama kuadrat, jadi tidak perlu ditulis. Nah, baru kemudian ini saja. Kalau misalnya dia asumsi, ini kan secara umum tadi ya. Nah, kemudian, oke. Kemudian ini kalau misalnya dia asumsinya misal ini uniform atau de Moivre, kalau misalnya eksponensial seperti apa gitu. Jadi ditulis saja. Nah, kita balik ke sini. Nah, jadi setelah kita hitung ini ya, ini kita coba faktorkan ya nilai dari sis ini satu dikurang E min delta plus mu dikali N min T-nya kita keluarin. Nah, maka pertama ini nanti kan jadinya yang mu per delta plus mu itu adalah di sini.
Kemudian ini min mu per delta itu diambil dari sini ya. Ini mu dikali delta dengan 1 ya. Kemudian sini mu kuadrat per delta dikali delta plus mu itu dari sini ya. Dari yang atas ini. Nah, itu kalau dikeluarkan. Nah, kalau kita hitung yang ini ya, itu adalah ini pertama kita samakan dulu penyebut yang dua ini. Jadinya mu dikali delta dibagi delta plus mu dikali delta. Kemudian ini berarti dikurang dengan delta plus mu dikali mu. Nah, hasilnya adalah mu kuadrat ya. Nah, ini hasilnya adalah delta mu, ini mu delta dikurang mu delta dikurang ya. Dikurangin dengan mu kuadrat dibagi delta mu plus delta. Nah, jadi yang ini bisa saling menghilangkan tersisa min mu kuadrat. Nah, sudah sama penyebutnya, min ketemu plus jadi 0. Jadi 0 dikalikan dengan ini hasilnya adalah 0. Jadi terbukti kalau misalnya si cadangan manfaatnya itu bernilai 0 ketika asumsinya eksponensial. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Bang. Aman ya. Nah, jadi diingat saja. Jadi apapun bentuk soalnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah definisikan dulu rumusnya secara umum. Ya. Kemudian yang kedua baru pilih kira-kira kayak ini tadi kan ini primi. Nah, primi itu adalah A besar dibagi dengan A kecil. Nah, gimana bentuknya gitu. Nah, jadi triknya seperti itu biar lebih menghemat waktu. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, diketahui mu-nya adalah 0,02 dan deltanya 0,05. Nah, hitunglah nilai cadangan manfaatnya untuk 5 tahun untuk seseorang berusia 75 dengan uh, asuransinya itu 20 tahun ya. Nah, jadi nilainya 0. Kenapa bisa nilainya 0? Ya, karena dia di sini mu-nya konstan dan deltanya juga konstan ya. Kita sudah membuktikan di awal bahwasanya nilai dari cadangan manfaat untuk n-year term dengan asumsi bahwa mereka itu adalah constant mortality dan constant rate of interest, nilainya adalah 0. Jadi ini pasti langsung nilainya sama dengan 0. Gak perlu kita hitung lagi. Ya, itu sudah terbukti tadi di atas. Nah, kemudian kita ke contoh yang ketiga. Nah, jadi kalau tadi kita eksponensial, sekarang kita coba lihat ketika dia de Moivre atau uniform ya. Ini sama aja dengan uniform. Nah, jadi ini tanya adalah cadangan manfaat selama 10 tahun ke depan dari n-year term ya untuk seseorang berusia 75 dengan 20 tahun. Nah, diketahui omeganya 125 dan deltanya adalah 0,05. Nah, jadi langkah pertama ya balik lagi ya langkah pertama itu adalah kita definisikan rumus secara umumnya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan poin-poin yang mau kita hitung. Nah, anggaplah ini poin pertama. Nah, ini ya poin pertama yang akan kita hitung adalah manfaat untuk seseorang berusia 85 tahun ya, manfaat yang 10 tahun. Nah, ini tinggal kita pakai sama rumusnya kayak yang di sini tadi nih. Ketika dia, nah ini ya, berarti ketika dia itu n-year term. Nah, nah ini ya, oke. Dia yang uniform n-year term adalah rumusnya tadi nih. Ya, 1 dikurang E pangkat min delta N dibagi delta dikali omega min X. Nah, maka di sini tinggal 1 dikurang E min deltanya 0,05, N-nya adalah 10 ya. Ini N, kemudian ini X, dibagi delta, kemudian ini adalah omeganya, ini dibagi X, dikurang X ya. Nah, kalau kita hitung nilainya ini, dapatlah nilainya 0,1967. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita sudah dapat ini ya, saya biasanya yang kedua itu ini dulu nih.
Nah, jadi rumus dari si anuitas itu ingat ya, A kecil itu satu dikurang A besar dibagi delta. Gimana pun bentuknya gitu ya, mau dia n-year term ataupun dia dwiguna, ya intinya rumusnya tetap ini secara umum. Tinggal kita menyesuaikan embel-embel di sininya ini ya. Kalau misalnya cuman wallet kan cuman ada misalnya 85 saja gitu. Maka di sini 85. Ini 85.10 berarti sini 85.10. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Nah, ingat lagi misal bahwasanya A itu sama dengan apa? A1 ya, A1 ditambahin dengan A1 yang di belakang. Ya, ini AXN dengan AXN. Ya, yang satunya di depan dan satu yang di belakang. Nah, jadi untuk yang satunya di depan tadi kan kita udah dapat ya nilainya ya. 0,1967. Nah, sekarang kita tinggal menghitung nilai dari sini. Ini adalah AXN yang satu di belakang. Nah, karena dia asumsinya uniform, kita lihat saja rumusnya di sini. Berarti kalau yang satunya di belakang itu adalah dwiguna ya. Nah, ini N year your endowment insurance. Nah, rumusnya ternyata untuk distribusi uniform itu adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan saja. Nah, dapatlah nilainya E min 0,05 ini deltanya. Ini adalah N-nya. Ya, 125 omega. 85 itu X-nya. 10 itu tadi N-nya. Dibagi dengan omega min X. Nah, kita bagi sama 0,05 ini nilai di atas. Nah, dapatlah nilainya 6,968. Nah, selanjutnya kita mencari apa? Si preminya ya. Ingat lagi, ya, premi itu adalah A besar dibagi dengan A kecil. Ya, rumus secara umumnya. Nah, berarti ini nilai dari siapa? Nilai dari si A besarnya. Ya, berarti ini nilai dari si A 7520 ya. Nah, kemudian yang ini nilainya dari siapa? Ini itu adalah A7520. Nah, untuk mencari rumus ini kita pakai konsep yang seperti ini ya. Jadi tetap 1 dikurang A75, 1 dikurang A7520 ya dibagi dengan delta. Nah, si A7520 yang ini dia sama rumusnya kayak yang pertama tadi. Nah, maka dapatlah bentuknya 1 dikurang ini ya. Nah, yang ini itu adalah nilai dari si A7520 yang satunya di depan, kemudian yang ini nilai dari si apa yang A-nya di belakang. Nah, dibagi sama si deltanya ya. Nah, ini kalau kita hitung nilainya dapatlah ternyata nilainya itu 0,2579 dibagi 10,527 atau 0,024. Nah, setelah semuanya dapat, barulah kita masukkan ke rumusnya tadi ya. Ini adalah A85 10 dikurang 0,24 ini adalah si preminya A75 20 kita kali dengan 6 ini adalah yang anuitasnya ini ya. A85 10. Nah, dapatlah nilainya itu adalah 0,029. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Ada? Dari saya Oke. Ya. Jadi memang ya di sini kita lebih banyak membahas soal saja ya. Biar kalian lebih familiar. Oke. Sebentar ya. Oke, kalau sekarang jelas nggak suaranya?
Gimana Ina? Sekarang jelas nggak? Jelas Bang, kalau tadi tuh penanya juga ini rada nge-lag Bang. Jadi rada Oh, lama. oke. Tapi untuk soal yang contoh tiga ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya. Jadi sebenarnya semua soal itu sama saja konsepnya ya. Nah, ini kita coba lihat contoh 4. Nah, ini mirip sebenarnya sama soal yang di atas tadi. Oke, tapi kalau yang di atas tadi kan dia itu adalah linear term. Nah, sekarang ini adalah yang dia itu dwiguna ya. Yang rumus yang ini. Mana nih? Nah, ini yang dia dwiguna n tahun. Kalau tadi yang berjangka, sekarang dwiguna n tahun. Nah, kita lihat. Jadi, soalnya itu adalah ditanya hitunglah nilai dari cadangan manfaat untuk anuitas Dwiguna, bukan anuitas ya, premi asuransi Dwiguna 10 tahun untuk seseorang berusia 30 tahun selama 5 tahun. Jika diasumsikan mengikuti hukum de Moivre dengan omeganya 100 dan diketahui deltanya 0,0. Ya, sama. Ini karena di sini kasusnya itunya T-nya itu kurang dari N, maka kita pakai rumus yang secara umum seperti ini. Ya, A355, PA3010, dan A35. Nah, jadi ingat lagi nih. Nah, rumus dari yang ini tadi itu adalah apa? Yang A di depan 355 ditambah dengan yang dia di belakang 355 ya. Nah, jadi rumusnya tinggal lihat saja di sini. Kalau dia endowment mana tuh? Nah, ini ya. Jadi karena dia uniform, maka kita pakai rumus yang ini. Ya, 1 dikurang E min delta N dibagi delta dikali omega min X ditambah dengan omega min X min N dibagi omega min X dikalikan dengan E min delta N. Nah, dapatlah nilainya itu adalah 0,787. Setelah kita dapat nilainya ini, kita cari si anuitasnya lagi ya. Ingat ini adalah langkah 1, yang ini langkah 2, nanti yang ketiga ini ya. Nah, untuk si anuitas sama, tinggal 1 dikurang manfaatnya dibagi dengan delta. Nah, tadi manfaatnya 0,787, jadi kita perolehlah nanti nilainya 4,2. Nah, untuk mencari preminya itu ya tetap sama konsepnya, ini adalah A besarnya, berarti ini A3010. Ya, kemudian yang di bawah ini adalah apa? Nilai dari si anuitas dari 3010. Nah, untuk iya, oke, untuk yang ini nanti ini sama berarti pakai rumus yang ini. Tapi di sini nanti 3010 jadinya. Jadi ini adalah nilai dari si A3010 yang di depan. Kemudian ini adalah nilai dari si yang A dia di belakang. Nah, ini juga sama konsepnya mencari anuitas tadi kita pakai 1 dikurang A dibagi delta nanti dapat nilainya 0,0859. Oke. Nah, jadi setelah dapat barulah kita masukkan ke rumusnya. Ini tadi adalah nilai dari A355. Sorry. Nah, kemudian yang ini adalah preminya A3010. Kemudian yang 4,26 ini adalah anuitasnya ya. 355. Nah, nanti kita hitung nilainya dapatlah nilainya 0,42. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya?
Gimana? Cukup ya, tapi ini kan Bang kemarin Bu Fuji tuh pernah bilang kan Bang, kalau Gimana? misalnya Gimana? Suaranya kecil. sekarang jelas nggak Bang suaranya? Jelas, jelas. Nah, ini kan Bang kemarin kami sebelum-sebelumnya sama Bu Fuji itu kan Bang cuman nurunin yang wall life kan Bang untuk mencari ininya. Nah, kemarin itu tuh kami dicoba untuk yang end term-nya, yang endowment-nya gitu kan Bang. Nah, kemarin aku sama Bagus Yuda itu udah pernah nyoba Bang untuk nuruninnya. Tapi kayak agak bingung gitu Bang. Abang itu nggak boleh kayak jelasin konsepnya gitu Bang, karena kayaknya aku curiganya pembuktiannya itu tuh bakal nurunin yang lain gitu Bang, bukan yang whole life-nya. Oh, oke. Maksudnya itu kayak gimana caranya ngedapetin rumus, misalnya yang n-year term tadi gitu ya? Iya Bang, sebenarnya kan Bang kurang lebih jalannya sama ya Bang kayak whole life kan Bang, tapi ada beberapa yang kayak aturannya kayak misalnya jadi temin N-nya atau apanya gitu Bang. Oh, coba sebentar ya, kita lihat dulu. Retrospektif. Saya coba lihat dulu ya. Nah, ini ya. Nah, mungkin maksud pertanyaan itu adalah gimana tadi menurunkan misalnya nih dari kan ini fungsi ininya ya, fungsi dari kerugiannya. Nah, gimana dari sini bisa nanti ketemu ya rumusnya adalah seperti ini. Kan gitu maksud pertanyaannya ya. Iya enggak? Itu enggak maksud pertanyaannya. Bukan Bang, kan kami kalau wall-nya kan Bang diturunin kan Bang, kenapa bisa ketemu TVAX-nya. Ya. Nah, kalau misalnya end term-nya turunannya gimana Bang? Kayak gitu sih Bang. Oke, jadi eh, ya saya maksud dengan pertanyaannya. Jadi untuk masalah dapat dia dari mana penurunan rumusnya, sebenarnya tinggal kita ekspektasikan saja nilai dari si fungsi dari kerugiannya. Misal kayak gini. Ini kan n-year term ya. Mana tadi yang n-year term? Nah, mana ini n-year term? Nah, ini yang n-year term. Nah, jadi si n-year term itu kan fungsi kerugiannya adalah ini ya. Kan ini fungsi kerugiannya. Nah, jadi dari sinilah baru kita uh, ekspektasikan. Jadi ingat aja sebenarnya ekspektasi dari Z itu sama dengan A besar, gitu ya. Kemudian ekspektasi dari Y itu adalah si A kecil, gitu. Jadi mau gimana pun itu, misal kayak tadi ini kan T kurang dari T, ya, kemudian dikurang P dikali AX ini dikali dengan A yang min ini. Nah, jadi dari sini ya ketika tadi misal nih waktu T-nya itu kurang dari N. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada nih dibuat di sini bahwa ini Z ya X plus T titik N min T dikali dengan si preminya kemudian dikali dengan fungsi Y-nya itu. Nah, inilah yang kita ekspektasikan. Nah, ini kalau kita ekspektasikan itu nah, nilainya itu adalah ini tinggal kita turunin saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika misalnya tadi T-nya itu sama dengan N. Nah, ketika T sama dengan N, ya kalau kita lihat ini fungsi anuitasnya, ini kan nilainya dia adalah A, terus ada fungsi min di situ. Nah, ketika T min T dengan N min T, ketika misalnya ini nilainya adalah sama ya, N sama dengan T, otomatis kan NT-nya ini adalah N min T-nya itu sama dengan nol. Nah, berarti minimum dari situ adalah si pasti yang nol ini, berarti itu sama aja dengan A nol gitu. Inilah yang mengakibatkan sebenarnya kenapa nilai si
band debit atau cadangan manfaatnya itu adalah nol ketika T-nya itu sama dengan nol seperti itu. Sama juga di sini sebenarnya. Ya, ini nilainya itu adalah nol di sini. Ya, ini juga nol gitu. Makanya nilainya jadi nol. Seperti itu sebenarnya. Jadi yang perlu ingat itu adalah bahwasannya si ekspektasi Z itu adalah A besar dan ekspektasi Y itu adalah si A kecil gitu. Nah, biasanya kemungkinan kalau misalnya untuk yang menurunkan rumus itu, nah itu tuh cenderungnya misalnya kalau kita mau buat rumus yang barunya, misalnya rumus kayak mana tadi ya? Eh, nah, kayak gini. Tulis dia untuk apa? Find up insurance formula dari si annual term insurance ini. Atau mungkin kalau di yang web ya bisa kita lihat contohnya sebenarnya. Nah, jadi maksudnya biasanya uh, itu kan kalau secara retro ya. Yang ini dia. Nah, seperti ini. Misalnya kayak gini. Nah, buktikan bahwa ini sama dengan ini. Ya, cenderungnya sih seperti ini biasanya kalau untuk soal-soal pembuktian. Ya, seingat saya waktu kuis kemarin itu ya soalnya juga seperti itu. Pembuktian kalau saya nggak salah yang dibuktiin itu adalah yang tadi, yang ini, yang nilainya itu sama dengan nol kalau saya nggak salah ya. Nah, waktu itu ya yang ini. Waktu tahun saya kalau nggak salah yang dikuiskan itu adalah soal yang ini. Tunjukkan bahwa ini nilainya sama dengan nol gitu. Kalau misalnya untuk dia membuktikan dari bawah banget ya, dari atas banget, dari si fungsi si TL AX-nya itu sampai akhir menjadi TVAX, ini memang agak sedikit rumit ya. Jadi maksudnya sebenarnya bukan rumit sih, tapi jadi lebih panjang. Kenapa ya? Karena kita harus menentukan dulu nih ekspektasi dari itu. Jadi kita harus punya dulu fungsinya itu. Mana ini contohnya tadi? Nah ini. Jadi kalian harus buat dulu nih fungsinya, fungsi ini. Ini kan fungsinya nih. Kemudian inilah yang dia. Nah ini kan sama dengan ini. Nah, inilah yang dia diekspektasikan. Jadi kan si TVAX itu kan adalah ekspektasi dari si fungsi kerugiannya. Nah, ya karena fungsi kerugian sama dengan ini, berarti kan ini sama aja dengan ekspektasi dari si Z X plus T dikurang PAX ya dikali dengan Y X plus T ya. Ini kasusnya untuk yang T-nya lebih besar dari T. Nah, berdasarkan sifat ekspektasi ya, ingat ekspektasi dari X ditambah Y ini sama dengan ekspektasi X ditambah ekspektasi Y. Nah, berarti ini sama aja dengan ekspektasi dari Z X plus T kemudian dikurangin. Nah, ini kan si PAX ini kan bukan pengubah acak ya. Nah, maka kita bisa keluarkan AX dikali dengan ekspektasi dari Y X plus T. Nah, ya kayak gini misalnya kayak ekspektasi dari si A dikali X itu sama dengan A dikali ekspektasi X. Ya si A di sini tadi ini yang nilai preminya itu dia bukan pengubah acak. Nah, ingat tadi ekspektasi dari Z itu adalah si A ya AX plus T. Nah, kemudian P dikali AX, ekspektasi dari si Y itu adalah si anuitas ya X plus T. Jadi sebenarnya seperti itu saja semuanya. Jadi yang perlu kita tahu adalah gimana kita membuat si fungsinya ini, ya si rumus ZTY ini. Itu yang menjadi PR sebenarnya. Nah, kalaupun misalnya soalnya ditanya seperti itu ya, biasanya sih ada sih tadi saya baca soal, tapi dia dalam bentuk soal cerita gitu ya, mana ya? Tadi saya ada baca sedikit juga. Jadi dia soalnya itu berbentuk soal cerita, kemudian nanti ditanya tuliskan gitu secara rumusnya mana ya?
wide perspective and rotor the resource as we continue life and struggle bukan yang ini. Mana ya, tadi saya ada tadi baca soal yang seperti itu. Jadi kita memang disuruh, bukan disuruh sih, kita diminta untuk menuliskan secara umum. Bentar, yang ini bukan. Yang ini juga kayaknya tadi ada sih saya baca sedikit soal yang seperti itu. Mungkin seperti ini bisa sih. Nah, mungkin soalnya bentuknya bisa seperti ini. Ya, jadi ini ada diketahui fungsi kerugiannya. Nah, ini kan ada fungsi kerugiannya nih. Fungsi kerugian. Nah, ini ada deltanya, ini ada preminya. Nah, katanya preminya itu adalah apa? Menggunakan prinsip ekuivalensi yang tadi, yang ekspektasinya itu sama dengan nol. Nah, yang ditanya adalah hitung nilai dari kerugian 5 tahunnya jika dia meninggal dalam 25 tahun setelah after isunya. Nah, seperti itu. Berarti nanti inilah kita harus mendefinisikan dulu nih. Jadi si TL A7510-nya itu rumusnya seperti apa? Baru ketika kita diminta untuk menghitung ini, berarti kita hitunglah ekspektasinya seperti apa kayak gitu. Tapi menurut saya itu agak cukup rumit sih. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Nah, interpret the meaning of ini. Jadi ada bentuk seperti ini, kalian diminta untuk menjelaskan maksud dari ini itu apa gitu. Nah, ini kan berarti kita harus tahu sebenarnya ini apa. Kalau ini ditanya seperti ini, kalian diminta menjelaskan ini apa penjelasannya. Cadangan manfaat, cadangan manfaat apa? Asuransi eh, Dwi Guna, Dwi Guna, ini Dwi Guna atau Dwi Guna murni? Kalau yang satu di belakang, N tahun ya. Saya manfaat asuransi Dwi Guna N tahun untuk 10 tahun ke depan. Ya, seperti itu. Itu pembahasannya. Seperti itu. Gimana? Dari siapa tadi? Eli ya? Gimana? Oke. Nah, coba dulu dikerjakan soal yang ini. Coba dikerjakan soal yang ini. Jadi dia itu asumsi eksponensial. Nah, yang dihitung adalah ini nilainya. Coba dikerjain dulu.
Oh ya, kalian punya soal kuis tahun lalu? Ada nggak di Bakmi? Di bakmi nggak ada bang, aku udah cari juga nggak ada bang. Oke, nanti saya fotoin ya. Ya oke, nanti kalian coba saja ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, biasanya ada soal-soal yang dia bentuk ataupun sifatnya itu seperti ini ya. Jadi kayak diketahui nilai manfaatnya itu sekian, kemudian nanti tanya nilai dari si apa namanya, cadangan manfaatnya gitu. Nah jadi selain rumus-rumus yang tadi, kalian perlu menulis lagi nih, kayak rumus-rumus yang mana tadi ya. Yang nah seperti ini, rumus-rumus seperti ini kan sebenarnya kan sudah, ini pasti sudah terbukti nih yang ada di buku itu. Nah ini juga kalian harus tulis, jadi ketika ada soal yang diketahuinya itu hanya nilai dari manfaatnya seperti ini, kalian bisa menjawabnya gitu, nggak, biar nggak bingung. Nah contohnya seperti ini ya, jadi 10 V A 40 itu ya, kalau kita pakai rumus yang ini, nah itu kan dia A X plus T N min T. Nah dia rumusnya adalah A 50/10 dikurang A 40/20. Nah, nilainya kan sudah ada, tinggal kita hitung saja kayak gitu. Hmm, seperti itu. Nah, waktu itu juga ada soal ya, eh, 10 A 50/25 seperti ini. 5. Nah, jadi kemarin itu soal kuis ya di tahun lalu itu di nomor 3 ya, soalnya mirip seperti ini bentuknya. Eh, jadi perbedaannya hanya di sini. Yang ditanya itu waktu itu adalah cadangan 10 tahun untuk usia 50 tahun dengan asuransinya itu 25 tahun, omeganya sama 100, tapi di sini diketahui itu bukan delta tapi diketahui ininya 0,06. Nah, jadi memang seingat saya juga waktu di cheat itu banyak sekali rumus memang. Nah, jadi kalian harus bisa mempersiapkan uh, rumusnya itu sedetail mungkin ya. Gross rate sample. Oke. Nah, bahkan di soal UTS itu ada satu soal yang diambil dari soal kuis ya. Hmm. Oke lah ya, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh untuk eh, ketika dia pembayaran ya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya T itu kurang dari si H-nya. Sorry. Oh ya, sorry. Ini berarti si H itu kan si 10 ya. Berarti H kurang dari T kurang dari N ya. N-nya 20. 10 kurang dari 15 kurang dari 20. Nah, kalau kita lihat di rumusnya itu yang dia adalah oke, yang ini. Nah, yang ini, yang pembayaran H tahun dari guna N tahun. Nah, jadi tadi ingat ya, karena dia hanya itu kurang dari T kurang dari N, maka kita pakai rumus yang ini saja. Ya, A X plus T N min T. Nah, maka di sini tinggal berarti kan tadi rumusnya adalah A X plus T N min T ya. Nah, X plus T-nya berarti berapa? X-nya ini adalah 75, plus T-nya adalah 15,
kemudian N-nya 20 dikurang T-nya 15. Jadi dapatlah dia A 90,5. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya, berarti ini rumus dari siapa? Si A 7, kok 75? 95 ditambah yang ini adalah si A 7, kok 7? 95 yang satunya di belakang ya. Nah, nanti nilainya dihitung, dapatlah hasilnya 0,7939. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak? Hmm. Oke, tidak ada. Tidak bang. Oke lah ya. Nah, ini nanti latihannya juga bisa dicoba ya. Ini untuk kasusnya ketika si eh, hanya itu kurang dari T, kurang dari sama dengan ini berarti N-nya ya. Nah, dia sama dengan berarti di sini. Nah, kalau misalnya dia pakai sama dengan itu berarti dia pakai rumus yang mana? Berarti tadi dia pakai rumus. Nah, ketika T dan N-nya itu sama, nah nilainya 1 gitu ya. Ya, nanti dicari lah ya, coba dicoba. Nah, selanjutnya ini berarti kalau dia yang pure random ya. Nah, jadi sama aja sebenarnya semuanya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita definisikan dulu rumusnya secara umum. Ya, dari sini barulah kita tentukan poin-poin apa yang perlu kita cari dan kita hitung. Nah, seperti ini yang pertama kita cari dulu sih manfaatnya. Ya, pakai rumus yang tadi. Ya, jadi ini yang rumus-rumus yang banyak ini jangan dilupakan gitu ya, ditulis di cheat sheet-nya nanti. Karena itu akan sangat berguna. Ya, karena memang ini rumusnya sangat banyak dan kita nggak bisa memprediksi kira-kira rumus yang mana yang bakal dipakai ya. Nah, kemudian ini tinggal kalau misalnya udah dapat nilai manfaatnya, kita cari anuitasnya. Nah, kemudian yang ketiga kita cari preminya. Nah, ini kalau misalnya mau dicari masing-masing dulu ya, eh, kita cari dulu dari si A7520-nya. Baru yang kedua kita cari si A7520-nya. Eh, ya. Baru yang ketiga kita cari nilai si P-nya. Boleh ya. Jadi nggak harus seperti ini karena saya membuatnya untuk menghemat kertas ya, biar nggak terlalu banyak yang cari, makanya langsung saya jadiin satu. Nah, kalau kita hitung ini nilainya, ya tinggal dihitung pakai kalkulator. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah hati-hati dalam menghitung. Ya, eh, nanti takutnya kalian sudah selesai di menghitung di sini, eh tiba-tiba waktu menghitung di sini dapatnya di sini nilainya negatif. Nah, kalau misalnya ini negatif, gimana? Sebenarnya bisa aja sebenarnya kemungkinannya bahwasannya nilainya itu negatif gitu. Hanya saja jarang ada soal yang dia memang hasilnya itu negatif gitu ya. Lebih umumnya dapat nilainya positif. Jadi hati-hati saat melakukan perhitungannya ya. Jadi ini sama aja sih caranya gitu. Yang penting berarti ini kan kita harus tahu rumusnya ini gimana.
Nah, iya, tinggal kita lihat di sini rumus yang dipakai itu yang mana. Ini kan dia berarti kasusnya oke, berarti ini asumsinya De Moivre ya. A1 di belakang itu berarti yang nah, ini ya. A1 di belakang dia ini pakai rumus yang ini. Nah, tinggal kita masukkan saja ya. Seperti itu saja. Nah, yang ini juga sama ya. Ya ingat tadi ya, kalau misalnya A kecil itu sama dengan satu dikurang A besar dibagi delta ya. Nah, jadi memang kuncinya adalah kita tahu rumus-rumusnya. Nah, ya saya rasa ini tidak ada masalah lah ya. Masalah perhitungannya nanti bisa dihitung lagi sendiri apakah memang benar bahwasanya hasil perhitungannya seperti ini. Tapi nilai yang hasil akhirnya ini sudah sesuai sama KJ yang ada ya. Oke, nah ini kalau dia kasusnya itu adalah eh, anuitas ya. Dia anuitas sebesar satu seumur hidup yang tertunda 10 tahun untuk usia 35 diketahui seperti ini ya. Mortality-nya itu De Moivre dengan omega-nya 85, deltanya adalah 0,05 dan premi manfaatnya adalah pembayaran kontinu untuk 10 tahun. Nah, itulah benefit reserves pada akhir tahun ke-12 ya. Jadi mintanya itu adalah 12 fee eh, anuitas tertunda 10 tahun untuk sesama bisa 35 tahun. Nah, ini kalau misalnya dia karena di sini dia si T-nya itu lebih dari eh, N, bukan N sini. Ini yang tertunda di sini ya N ya. Nah, N ya benar. Nah, maka nanti rumusnya menjadi yang ini ya. A dari X plus T ya. Nah, ini tinggal kita cari saja nilainya. Yang perlu kita ingat ya berarti kalau misalnya X itu adalah satu dikurang AX per delta. Nah, ingat rumus dari si AX itu adalah integral dari 0 sampai omega min X dari E min delta T dibagi omega min X dt ya. Nah, diingat-ingat rumusnya. Nah, ini rumus-rumus yang basic seperti ini, kalau bisa sih sebenarnya sudah ada di luar kepala. Nah, jadi tinggal kita hitung nilainya 11,2 seperti itu. Oke. Sejauh ini ada dulu yang mau ditanyakan? Ini langsung aja saya udah buat perhitungannya. Jadi kalau misalnya emang kita nanti mau mengerjakan soalnya benar-benar dari awal, takutnya akan menghabiskan waktu yang banyak. Gitu ya. Oke, ada dulu yang mau tanya ini? Oke, ada tidak? Oke lah ya, saya lanjut dulu. Nah, kalau dia retrospektif itu gimana? Nah, kemudian mungkin yang perlu dipahami bahwa untuk metode retrospektif ini ya, bahkan dari bukunya sendiri itu tidak semua jenis asuransi itu ada model perhitungannya yang menggunakan retrospektif. Nah, mungkin di sini saya kasih contoh